Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Bahwa kami seringkali menghadapi salib, penderitaan, problem, masalah, kesulitan apapun yang seringkali tak dapat kami selesaikan. Seperti yang dialami Yesus, Yesus pun mengalami penolakan dan kebencian dari orang-orang Yahudi. Bantu kami ya Bapa untuk belajar mempersembahkan dan mengatur, memanage segala problem hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini berkisar tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menghadapi salib, bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana menghadapi kesulitan yang seringkali tak dapat kita selesaikan dengan baik. Ya, karena itulah maka seperti Yesus tidak mau masuk ke Yerusalem, ke Yudea karena banyak orang yang membenci dia, maka dia pergi ke Galilea, menghindar. Salah satu cara adalah problem itu menghindar. Tetapi tidak selalu bisa menghindar. Seringkali harus dihadapi kenyataan yang sulit kita hadapi. Demikian juga dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa perbuatan baik tidak selalu ditanggapi dengan baik pula. Ada banyak hal yang tidak baik. Orang bereaksi karena kita berbuat yang baik. Karena orang yang tidak baik seringkali merasa terancam dengan hidupnya. Demikianlah dengan diri kita semua. Maka mari kita belajar mengenal apa yang problem-problem hidup kita yang tak dapat kita jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menganggap bahwa kita mampu dan bisa terus-menerus. Ya, ini harus tidak ada kesombongan yang seringkali aku bisa, aku mampu karena kekayaan, karena uang, karena kemampuan. Tidak bisa. Jadi kita belajar rendah hati. Ya, belajar rendah hati ini. Jadi kita harus belajar sekali lagi. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, engkau letih, lesu, dan berbeban berat. Belajarlah daripada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi belajar rendah hati. Belajar menggantungkan diri pada Tuhan. Belajar juga menggantungkan diri pada orang lain. Sejauh kita mampu dan bisa. Yang pertama. Yang kedua, Santo Yohanes dari salib pernah mengatakan bahwa penderitaan salib itu seringkali untuk memurnikan motivasi kita, memurnikan diri kita, bahkan mengenal diri kita, siapa diri kita, dan juga Tuhan itu siapa dalam hidup kita. Jadi penderitaan salib adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, cara kita tuh belajar untuk menjadi lebih rendah hati, belajar mendengarkan orang lain, belajar melihat sisi orang lain, dan kita terus-menerus learner, menjadi seorang pembelajar dalam hidup kita. Itulah Santo Yohanes dari salib. Bahkan dia sendiri selama 9 bulan dipenjara oleh konfraternya. Jadi kita lihat dia selama 9 bulan dipenjara oleh konfraternya. Ya. Dan akhirnya pengalaman itu menjadi buah rahmat. Ya. Karena dengan penderitaan, dengan salib itulah menjadi buah rahmat. Ya. Karena itu dia menulis buku yang kemudian terkenal dengan Dark Night, malam gelap indrawi dan malam gelap rohani. Jadi saudaraku terkasih, mari kita belajar mengenal dari sesuatu. Jadi tidak nelongso, tidak melihat diri kita sebagai korban, tapi belajar dari itu semua. Santa Teresa dari Avila mau mengatakan lebih daripada itu, justru dalam penderitaan itulah Tuhan lebih besar perhatiannya kepada kita daripada apapun juga. Jadi dalam penderitaan itulah kita lebih menggantungkan diri pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi penderitaan dan salib kita yang tak dapat kita tanggung. Jadi sekali lagi mari saudaraku, dua hal ini kita lihat, dan itulah maka kita lihat salib Yesus itulah yang kemudian tak dapat dihindarkan, itu menjadi sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kejayaan, dan kita diselamatkan oleh salib Tuhan. Maka itulah kita harus belajar disempurnakan oleh Tuhan dengan penderitaan dan salib yang harus kita jalankan. Semoga Tuhan selalu mengajar kita untuk rendah hati, mendengarkan Tuhan lebih daripada mendengarkan diri sendiri, dan jangan merasa hebat, jagoan, dan hebat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.